Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Kali ini kita belajar di tema 7 kelas 4 SD ya. Keragaman suku, bangsa dan agama di negeriku. Kita selaku warga negara Indonesia, keragaman itu sebuah keniscayaan yang harus kita terima. Masuk subtema 1, indahnya keragaman di negeriku. Indahnya apa? Dari segi makanan, beragam. Ada masakan Padang, masakan Sunda, masakan Betawi, masakan Manado. Wah, jadi banyak masakan Indonesia ya. Dari seni tari juga banyak. Seni tari Merak dari Jawa Barat, ondel-ondel dari Jakarta, seni kecak dari Bali. Kemudian dari bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura dan sebagainya sangat banyak sekali beragam, termasuk keberagaman beragama di Indonesia. Agama yang diakui ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu sebagai anugerah dari Allah kepada bangsa Indonesia. Mari kita mulai belajar pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, komprehensi dasar 3.7 dan 4.7. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Kita mulai dengan baca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Silahkan buka bukunya halaman 85 ya. Kita akan menjelaskan arti kata sulit dalam teks. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku, bangsa, dan agama. Apakah kamu tahu arti dari kata keragaman? Nah, saat membuat sebuah teks, ya, membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata yang sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengetahui arti sebuah kata, sebaiknya kita mencari menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tebal biasa kamusnya ya. Kita bisa mencari arti kata di buku kamus, bisa juga di kamus daring. Nah, kalau di KBBI, kita nyarinya alfabetis. Nih, alfabetis itu gimana? Berurutan dari A, B, C. Berarti keragaman dari ragam. Kata dasarnya cari huruf R di sini. R. Cari habis RA. Habis AG. Nah, nanti ketemu ya. Baik, selanjutnya cara menggunakan kamus daring ya. Kita menggunakan internet ya, karena kamu pegang HP sekarang di rumah, jadi lebih mudah kita nyari kata sulitnya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia web. Nah, https garis miring ini titik duanya sebelum ya, https titik 2 garis miring 2 kbbi titik web titik id. Baik, kita akan pindah sharingnya langsung ke halaman kamus online ya. Nah, kita mulai mencari di sini sudah diketik ya. kbbi.web.id. Kita tulis di sini keragaman. Nah, langsung cari keragaman. Nah, akar katanya imbuhan ke-nya dihilangi jadi ragam. Ragam atau tingkah laku. Kita baca ke handap ya. Nah, ini yang warna kuning ada keragaman. Keragaman perihal beragam-ragam, berjenis-jenis ya. Nah, berarti kalau keragaman beragam-ragam atau artinya berjenis-jenis ya. Keragaman yang ada di Indonesia, berjenis-jenis agama yang ada di Indonesia. Nah, artinya keragaman itu berjenis
jenis. Baik, kamu sudah tahu bagaimana caranya menggunakan kamus bahasa Indonesia online. Mari kita buka bukunya di halaman 86. Halaman 86, latihan mandiri. Carilah kata-kata sulit yang terdapat dalam teks. Ya, kita baca teksnya ya. Kamu siapin pensil, kemudian kamu tandain kata yang sulit ya. Tulis di sebelah kanan di halaman 87. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal itulah yang menyebabkan keragaman di Indonesia, mulai dari keragaman suku bangsa, budaya, hingga bahasa. Banyak suku bangsa di Indonesia turut berdampak pada jumlah bahasa yang digunakan di Indonesia. Pada tahun 2015 tercatat ada 707 bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Jumlah tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Sayangnya, keberadaan sebagian bahasa-bahasa Indonesia tersebut terancam punah. Nah, coba tulis punah ya. Di garis bawahi punah tuh. Menurut seorang ahli bahasa bernama Moseley, di Indonesia terdapat 146 bahasa yang terancam punah dan 12 bahasa yang telah punah. Bahasa-bahasa terancam punah itu umumnya berada di bagian timur Indonesia. Bahasa-bahasa yang telah punah tersebut dapat dibuktikan tidak adanya penutur bahasa asli atau orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut. Salah satu penyebab kepunahan bahasa adalah adanya pengaruh globalisasi. Coba ditulis di tabel sebelah kanan. Globalisasi. Apa itu artinya globalisasi? Kita cari ya. Kemudian masuknya pengaruh asing di Indonesia menyebabkan sebagian masyarakat mulai jarang menggunakan bahasa daerah asalnya. Masyarakat khususnya generasi muda cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Hal itulah yang menyebabkan beberapa bahasa Indonesia jarang digunakan sehingga terancam punah. Coba punah ditulis di tabel sebelah kanan. Bahasa sering dianggap sebagai simbol identitas suku bangsa atau kebangsaan. Oleh karena itu, jika suatu bangsa mengalami kepunahan, salah satu kekayaan budaya, coba budaya tulis di garis bawahi. Indonesia pun hilang. Seseorang yang kehilangan bahasanya berarti juga telah kehilangan identitas. Identitas tulis. Suku bangsanya. Suku juga ditulis. Mari kita cek kata apa aja yang sulit ya, menggunakan kamus besar bahasa Indonesia online. Baik, sampai di sini pelajaran untuk bahasa Indonesia di pertemuan pertama. Kita cukup dengan baca Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Oke, everybody hands up. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.